Halo Smart Drivers, selamat datang di Buckle Up. Kali ini kita akan membahas tentang eco driving, yaitu bagaimana sebuah sikap mengemudi yang ekonomis dan juga bersahabat dengan lingkungan. Bersama saya, Agung Yuniharto, Your Safety Buddy. Belakangan ini kita mendengar banyak berita tentang buruknya kualitas udara, terutama misalnya di Jakarta. Nah, bagaimana cara kita untuk berkontribusi dalam mengurangi tingginya polusi yang ada di sekitar kita ini? Cara yang paling utama tentunya yang juga disarankan oleh pemerintah daerah adalah, dan juga pemerintah tentunya, adalah dengan menggunakan transportasi umum. Ya, tentunya itu adalah cara yang utama karena terbukti pada saat penggunaan mobil pribadi sangat rendah, tingkat polusi di Jakarta turun drastis. Lalu bagaimana caranya kalau kita memang harus menggunakan kendaraan bermotor? Apakah kita harus konversi ke mobil listrik dan motor listrik? Tentunya saat ini belum semua orang sanggup atau bisa pindah konversi untuk menggunakan kendaraan listrik. Kalau kita hanya punya kendaraan bensin atau diesel misalnya, bagaimana cara kita untuk turut berkontribusi dalam mengurangi tingkat polusi? Ini bisa dimulai dari diri kita sendiri. Sebenarnya kalau kita melakukan teknik yang disebut dengan eco driving, tidak hanya kita berkontribusi pada perbaikan kualitas udara, tapi juga kita mendapat keuntungan yang bisa signifikan, yaitu adalah penghematan dari penggunaan BBM. Kalau kita bicara eco driving, kita mulai dari kendaraannya itu sendiri. Bagaimana perawatan sebuah kendaraan menentukan seberapa efisien dia dalam mengkonsumsi BBM dan juga akhirnya bagaimana dia menghasilkan polusi yang lebih sedikit. Sistem kendaraan saat ini sudah sedemikian canggih, apalagi untuk mobil-mobil keluaran terbaru. Mereka sudah memenuhi standar yang sangat tinggi dalam efisiensi kendaraan dan juga tingkat polusi yang dihasilkan. Nah, di sini tentunya setelah kendaraan ada di tangan kita sebagai pemiliknya, yang paling penting adalah bagaimana merawat kendaraan kita supaya bisa bekerja dengan optimal. Berikutnya adalah pemilihan BBM. Saat ini kita memiliki banyak pilihan terkait BBM yang bisa kita gunakan untuk kendaraan kita. Lalu kita harus pilih yang mana? Nah, untuk hal ini sederhana sebenarnya, kita ikuti saja standar yang sudah diberikan oleh pabrikan dari kendaraan tersebut. Kalau misalnya pabrikan menyarankan oktan 92, lalu kita gunakan oktan 90. Nah, ini akan berefek kepada pembakaran menjadi kurang sempurna, sehingga menjadi lebih boros bahan bakar, dan juga tingkat polusinya jadi lebih tinggi. Dan selain itu, dalam jangka panjang tentu akan memberikan efek pada umur mesin kita. Komponen-komponen tertentu akan menjadi lebih cepat perlu diganti. Setelah itu adalah sisi aerodinamika. Aksesoris-aksesoris yang kita tambahkan di kendaraan kita misalnya. Seringkali kita memasang aksesoris yang sebenarnya tidak kita gunakan atau berlebihan sehingga menyebabkan hambatan udara yang diterima mobil kita menjadi lebih besar. Misalnya apa? Misalnya kita tidak sedang bepergian jauh tapi kita memasang roof box yang sebenarnya roof box itu kosong dan akhirnya menimbulkan hambatan udara yang lebih besar pada mobil kita. Kalau memang diperlukan nggak masalah Anda memasang roof box. Ketika kita memberikan tambahan hambatan udara, padahal kita nggak perlu. Misalnya kita hanya menggunakan sehari-hari, tapi roof box-nya tidak kita copot, akhirnya itu akan menimbulkan hambatan udara yang lebih besar. Otomatis mobil kita membutuhkan tambahan tenaga ketika harus melaju di jalan. Nah, efeknya tentunya ke bahan bakar yang lebih boros dan tentunya polusi yang dihasilkan dari mobil kita jadi semakin besar. Oke, itu tadi dari sisi kendaraan. Sekarang bagaimana dari sisi behavior atau sikap kita ketika mengemudi? Sikap mengemudi yang bisa menghemat BBM kita antara lain adalah melakukan gas dan rem dengan smooth atau dengan halus. Ya, karena kalau kita terbiasa gas, rem dengan mendadak, konsumsi BBM-nya akan lebih tinggi. Jadi walaupun sama-sama stop and go, karena di Jakarta misalnya atau di kota-kota besar kita macet, tapi kalau kita gasnya lebih kasar, tentunya konsumsi BBM-nya juga akan lebih tinggi. Kemudian juga hal lain adalah kalau kita mengemudi misalnya di jalan tol dengan kecepatan yang tinggi. Jadi kecepatan tinggi karena ada mobil-mobil lain, karena kita kan tidak jalan sendirian di jalan itu. Karena ada mobil-mobil lain, akhirnya kita harus ngerem, langsung gas lagi sampai kecepatan tinggi lagi, nggak lama kita ngerem lagi, gas lagi. Nah, itu akan membuat
konsumsi BBM kita jadi lebih tinggi. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengemudi dengan konstan di jalan raya? Salah satu kunci utamanya adalah cara kita melihat ke depan. Cara kita melihat ke depan, ya biasakan kita memandang jauh ke depan sehingga apabila terjadi sesuatu atau ada hambatan atau ada manuver yang harus kita lakukan, kita bisa melakukannya dengan antisipasi yang lebih baik. Otomatis gas dan rem kita tidak perlu mendadak, bahkan mungkin kita tidak perlu ngerem, cukup mengurangi gas saja, kemudian kita mengambil manuver dan kita bisa gas lagi. Untuk mempelajari lebih jauh bagaimana cara melihat ke depan, Smart Drivers bisa melihat pada video tentang metode SEE atau Search, Evaluate, Execute yang ada di channel ini. Nah, itu terkait dengan kecepatan. Lalu ada lagi adalah menggunakan AC misalnya. Kalau kita menggunakan AC misalnya kita setting termostatnya lebih tinggi, atau kalau yang digital kita setting di 18 derajat. Itu kan adalah suhu yang tidak mungkin tercapai ya sebenarnya. Tindakan kecil hanya dengan mengurangi settingan AC kita, ya misalnya kita setting di 24 atau 25 derajat Celcius, itu akan bisa membuat perbedaan yang signifikan terkait dengan konsumsi bahan bakar kendaraan kita. Kemudian penggunaan gigi yang nggak pas, ini juga bisa membuat jadi lebih boros. Kalau terutama misalnya ini terjadi pada mobil manual misalnya. Untuk Matic ada juga tindakan yang membuat konsumsi BBM jadi lebih boros, yaitu melakukan kickdown terlalu sering. Kickdown ini ada gunanya kalau kita misalnya mau menyalip, selain misalnya kita secara manual memindahkan tongkat tuas persneling ke posisi 3 atau juga menyalakan overdrive, tapi efeknya adalah konsumsi bahan bakar yang lebih boros atau konsumsi bahan bakar yang lebih banyak, dan efeknya juga polusi yang lebih banyak. Yang terakhir, satu hal yang juga membuat BBM lebih boros adalah ketika kita melakukan perjalanan, apakah itu jalan yang lebih dekat atau lebih jauh, kita tidak merencanakan rute. Saat ini kita bisa terbantu oleh aplikasi navigasi yang ada di smartphone kita, apakah itu Google Maps atau aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, di situ kita bisa manfaatkan untuk misalnya melihat kondisi lalu lintas, lalu kita bisa memilih rute lewat mana. Dengan melakukan perencanaan rute, walaupun perjalanan yang dekat, kadang-kadang kita bisa aja terjebak macet karena misalnya ada jalan yang ditutup karena perbaikan jalan atau karena ada hajatan misalnya. Nah, kita bisa menghindari rute itu dan kita tidak terjebak macet, otomatis kita juga lebih nyaman dan pastinya BBM kita bisa lebih irit. Oke, Smart Drivers, itu tadi sedikit cerita tentang bagaimana kita melakukan sikap mengemudi atau behavior mengemudi yang disebut dengan eco driving, sehingga kita bisa lebih hemat BBM dan juga berkontribusi pada pengurangan polusi udara di lingkungan kita. Ikuti terus channel ini untuk mendapatkan pengetahuan terkait dengan defensive driving dan tips mengemudi yang lebih baik sehingga jalan raya bisa menjadi tempat yang lebih aman untuk kita semua. Stay smart on the road.